Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Hasanul Muna LC selaku dosen pengampu mata kuliah analisis sanad, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan selalu. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi mata kuliah analisis sanad, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil bagian kedua dari buku yang biasa dipakai untuk materi kita kuliah dalam sehari-harinya, yang mana bagian kedua tersebut membahas tentang desain penelitian sanad dan matan hadis beragam versi. Bagaimana keterangan selanjutnya? Marilah kita simak video ini berlangsung. Nah, sebelum kita memasuki pada inti pembahasan mengenai desain penelitian sanad dan matan hadis beragam versi, saya akan menjelaskan atau mengungkapkan prolog pembukaan mengenai Al-Quran dan hadis. Kita sebagai umat Islam sangat tahu bahwasanya sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, kedua hal tersebut merupakan panduan hidup beragama yang sering kita amalkan. Yang mana kita telah ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok umat Islam yang tidak dapat dipisahkan lagi. Yang mana Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama yang berisi ajaran hukum Islam yang secara umum, sedangkan hadis itu sebagai penjelas dari hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya umat Islam sendiri itu memiliki 4 dasar hukum, namun yang paling pokok adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran sendiri itu berinteraksi dan berdialog hanya sebatas dengan masyarakat Arab. Namun pada prinsipnya mitra dialog Al-Quran lebih luas dari itu, karena Al-Quran itu mempunyai target untuk hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi bangsa Arab saja. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa dikaji, bisa dinalar oleh seluruh manusia. Nah, adapun keotentikan dari Al-Quran itu sudah terjaga segalanya. Dari pertama kali Al-Quran diturunkan ke bumi hingga akhir kelak, semuanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya, sehingga tidak akan ada satu orang pun yang mampu menandingi isi Al-Quran, mampu menandingi untuk membuat yang semacam dari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan hadis itu sebagai sumber hukum kedua, sumber hukum yang menjelaskan keumuman dari isi Al-Quran, yang mana hadis merupakan segala perbuatan, segala perkataan, dan segala tingkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Entah itu berisi biografi Nabi, berisi semua kegiatan Nabi, itu merupakan hadis atau informasi yang berasal dari Nabi. Nah,
hadis itu diriwayatkan dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya, sehingga terkadang dalam menyampaikan informasi mengenai suatu hadis itu seorang sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya berbeda di dalam penyampaiannya, dalam penyampaian matan hadis, meskipun tujuannya sama, isinya sama, namun terkadang matannya berbeda. Karena setiap manusia memiliki pendengar yang berbeda, memiliki cara penyampaian yang berbeda. Itu yang menyebabkan munculnya hadis beragam versi matan. Nah, dengan adanya matan yang beragam versi tersebut, maka harus ada yang namanya istilah analisis matan, analisis sanad, untuk mengetahui matan yang benar-benar sahih, hadis yang benar-benar sahih, agar kita bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif yang bisa diamalkan dan tidak diamalkan. Itu sedikit mengenai tentang Al-Quran dan hadis. Dan di mata para akademisi, hadis itu memiliki dua komponen utama atau komponen yang sangat penting, yaitu sanad dan matan, sehingga memiliki tiga ranah dasar yang harus ditangani atau yang harus dianalisis secara ilmiah. Yang pertama adalah ranah otentisitas historis, yang kedua adalah ranah pemahaman, dan yang ketiga adalah ranah implementasi dalam kehidupan kekinian atau dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tiga ranah penting yang di mata para akademis merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis. Poin selanjutnya adalah mengenai desain penelitian sanad dan matan hadis beragam versi. Nah, dalam penelitian sanad dan matan hadis yang beragam versi ini, penelitian harus sedapat mungkin diupayakan secara komprehensif, baik pada tahap pengumpulan data maupun pada aspek analisis datanya. Yang mana sifat komprehensif penelitian hadis ini mempunyai 3 langkah. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data. Adapun untuk mengumpulkan data, langkah-langkah manual sebagaimana yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu dengan mencari di kitab-kitab primer, kitab-kitab induk itu bisa dilakukan. Nah, selain itu bisa menggunakan software yang pada saat ini sangat mudah sekali karena bisa mengefisiensi waktu dan tenaga maupun pikiran. Itu untuk mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam tahap analisis data yang sudah dikumpulkan tentunya kan masih merupakan data awal yang perlu dianalisa lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu setelah data terkumpul, peneliti harus melakukan analisis data mengenai data yang sudah terkumpul tadi, agar data-data tersebut benar-benar sudah diteliti secara maksimal. Lah, untuk menganalisis data tersebut setidaknya harus ada 3 aspek yang dilakukan, yaitu untuk menganalisis data mengenai kualitas hadis yang pertama, yang kedua menganalisis ragam versi redaksi matan, dan yang ketiga adalah menganalisis penyebaran periwayatan hadis pada setiap generasi. Nah, itu tahap kedua yang harus dilakukan adalah menganalisis data yang sudah terkumpul. Kemudian tahap yang ketiga selanjutnya adalah analisis penyebaran periwayatan hadis, yang mana langkah-langkah yang perlu diambil atau yang perlu dilakukan untuk menganalisis penyebaran periwayatan hadis diantaranya adalah dengan menetapkan
domisili dan mempelajari biografi dari perawi masing-masing hadis. Itu harus yang pertama kali dilakukan untuk mengetahui penyebaran periwayatan hadis. Yang kedua adalah dengan menyusun tabel traveling atau tabel penyebaran periwayatan hadis, supaya kita bisa mengetahui seberapa hadis tersebut berkembang, seberapa hadis tersebut diriwayatkan, sampai mana hadis tersebut itu diriwayatkan. Dan yang ketiga adalah membuat narasi dan menjelaskan penyebaran periwayatan hadis tersebut di beberapa daerah. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis penyebaran periwayatan hadis. Nah, begitulah 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan meneliti atau menganalisis sanad dan matan yang beragam versi. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.